Oke. Ini general banget sih. Ya. Kenapa sama teman lebih enak mungkin comfort ya? Dengan lingkungan yang Comfort. sama. Terus kan kalau Sama dia misalnya tahu relate ya iya, bawahnya. sama relate tuh Oke. kadang kan kalau sama di keluarga atau apalagi sama orang tua, there's something we hide gitu, nggak yang fully diceritain semua gitu. Entah dalam nyeritainnya pengen marah-marah, lagi pengen ngomong kasar, itu kan lebih nyaman sama For that reason. Kayak in 100 story they are like 90% cursing lah gitu. Ceritanya cuma 10%. 90%-nya I just want to swear. Tapi yang ditakutkan is not all the time ya, we are in a good term with our friends. I see. Yeah. Despite there will be a problem or not, kayak misalnya dari SMP ke SMA pasti nanti temennya udah beda lagi. SMA tamat, kuliah ada circle lagi. Pasti kayak gitulah, kan. Nah, yang ditakutkan itu when you trusted them but something bad happened between you guys. Pasti lu kayak anxiety lah. Aduh nanti rahasia gue dibongkar nggak ya gitu. Ngomongin di belakang nggak ya. Kepikirannya pasti yang begitu-begitu. Nah, karena juga seumuran, ya mereka juga kadang mungkin tidak merasakan apa yang we feel about it. No solution juga jatuhnya gitu. Jadi cuman kayak ya udah. Sabar ya. Share doang. Yeah, I do it mostly. Sabar ya. Kamu pasti bisa ngelewatin ini. You can get through. Kamu yang kuat. I know. You are strong. Cheer up. You can do this. Teman gimana ada cerita ini nggak? Kayak tadi yang lu cerita. Maksudnya kan lu tertutup nih sekarang. Apakah itu gara-gara pernah kepercayaan lu dipatahkan sama seseorang gitu? Oh, kalau mungkin menurut lu kayak gini kali ya. Misalnya betrayalnya tuh pengkhianatannya seperti ini mungkin ya. Ketika lu sebel ke orang, lu tuh cerita ke dia. Terus ternyata dia itu malah nyeritain lagi ke orang yang gue sebel gitu. Iya. Itu berkhianat. Iya, itu parah banget sih. Itu parah banget. Sejauh ini enggak sih. Soalnya itu udah tahap di ngadu domba. Jadi bukan lagi nyebarin aib, tapi ngadu domba gitu. Jadi di sini pengkhianatannya bisa. Tapi kan aibnya yang disebarin atau malah ngadu domba kayak gitu. Jadi ada orang ketiganya lagi gitu yang terlibat. Tapi itu juga kan sebenarnya masalah cerita kan, bukan aib ya kan. Kayak, gue punya masalah nih sama dia nyebelin, nggak pernah gini, suka telat, suka ini gitu kan. Misalnya concernnya seperti itu. Terus dia ceritain, tapi diceritainnya mungkin dengan cara yang salah sehingga merasa dikhianati. Kenapa sih malah diceritain lagi ke dia? Ya kok diceritain lagi sih, Janco. Kan gue cuma ngomongin unek-unek doang. Makanya jangan gibah. Itu termasuknya gibah soalnya. Itu adalah bahaya. Beda ya. Beda curhat sama gibah beda. Coba bedain. Beda. Bukannya mau ngomongin orang ya. Biasanya itu openingnya itu biasanya. Iya ya. Kan kalau misalnya kalau curhat kayak gini, kalau curhat, gue ada masalah sama dia orangnya kayak gini, gue harus kayak gimana ya menghadapi dia. Nah itu curhat kan, minta solusi. Tapi kalau misalnya nyebelin, lu jangan temenan sama dia, gue sebel banget, gue aja gini-giniin sama dia. Nah itu kan menghasut dan bukan curhat jatuhnya.
Kita harus melihat Gibah. ininya ya, narasinya apa nih. Makanya kalau misalnya ditanya pernah dikhianati sama teman gara-gara gue curhat, sejauh ini nggak pernah sih. Temen gue baik-baik. Ini buktinya. Gue lagi gue pernah nggak ya? Entah. Next. Ya kalau misalnya sama temen apa namanya dikhianati sama temen ya pernah. Gitu. Tapi bukan kalau karena misalnya masalah gara-gara itu. curhat, iya bukan masalah gara-gara curhat. Nah ini stranger. Gue tipe nggak tahu sih. Jadi last year nggak tahu karena apalah, I get bored or something like. I already told you the story. I already like told my sister too and everyone around me. Tapi kayak masih pengen gitu. So I decided to find something like an application that I can meet with the stranger and I talk to them about my problem. Di situ gue enjoy, bisa lepas tanpa mereka judging gue orangnya kayak gimana, terus nggak tahu orang yang gue ceritain itu siapa. Jadi kadang ya gue aja misalnya lu cerita ke gue nih, gue udah masalah sama si itu yang orangnya gitu. Gue tuh secara personal jadi nggak suka sama orang itu. Jadi malah terus next time-nya mereka baikan, malah gue nya yang kok jadi gue yang ini gitu. Jadi lu jadi gue yang nggak enak sama tuh orang karena impressionnya dari awal jelek gitu. Nah, free di sini maksud gue when you talk to your family or parents, especially ada bahasa yang nggak bisa lo express ya. Sama temen ada juga yang lu batasin karena apa ya, kayak takut terlalu ngomporin atau gimana gitu kan. Jadi pasti nggak fully lu ngasih tahu temen lu. Jadi gue taruh nih free di sini. Ya tapi nggak enaknya ya unrelated itu sih. Orang dia juga pasti nggak tahu siapa yang lagi kita ceritain. Iya betul. Tapi kayaknya gue belum pernah deh cerita sama stranger. At all? Mengenai kalau ngobrol-ngobrol biasa sih biasa aja ya ngobrol. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah hidup gue enggak. Lebih ada kalau orang lain ke gue ada ya, misalnya stranger gitu, ketemu baru-baru langsung ngobrol segala macam. Ini baru kenal udah ngomong segala macam ada. Cuman kalau gue kayaknya enggak deh. Tapi jadi lebih comfortable sama stranger apa teman aja yang udah jelas gitu, yang know who you are gitu. Kalau comfort stranger sih kalau gue. Abis itu kalau masih kayak janggal, belum keluar semuanya, gue cari siapa yang mau dengerin cerita gue. Tapi apa sih yang bikin lu pengen cerita sama orang deh? Karena emang seeking something that I haven't heard it before. Dan it works itu, bikin lu nyaman, lebih tenang, lebih apa gimana gitu. Iya, ya kemarin sih gitu. Karena kalau sekarang tuh kalau gue tuh agak bingung juga sih, kayak gue tuh sekarang tuh bener-bener kayak gimana ya, kalau mau ada problem tuh kayak mau cerita ke family, mau cerita ke temen pun menurut gue gitu, mungkin dia udah banyak problem ya, lu pernah no need to add more. Iya kan, no need to add more about me gitu. Terus mau ke stranger juga ya udah, makanya kalau sekarang tuh ya udah simpen aja deh dulu. Nah itu takutnya malah yang
numpuknya itu loh, pasti ada momen yang lu ntar meledak. Mending dicicil saja. Dan gue gini, ada yang juga Tapi jatuh. Lagi pengen curhat, misalnya ada yang kayak gitu ya. Ya, you have us gitu, you have me, you can contact me gitu. Baru kayak kemarin semalam lah ada yang update gitu di Twitter. Gue balas, I'm all ears, kata gue tuh. Maksud gue, kalau lagi kayak ada orang yang kayak gitu tuh, gue tuh pasti orang paling depan lah, yang gue nggak pengen lu ngerasa sendiri. Karena lu merasakan. Karena gue merasakan kayak gitu. Karena I need a listener. Tapi for those who don't want to talk about their stories, itu kadang-kadang mungkin mereka tuh mau ya, cuman awkward aja mungkin. Gue itu cerita temen gue apa? Enggak, maksudnya kayak tapi di satu sisi gue kesel lihat orang yang kayak yang gitu, yang lu tuh enggak. Bukan, maksud gue lu ngapain kayak bingung gak ada orang, lu kayak nggak punya teman, harus sampai ngupdate kayak gitu loh. Tersinggung lah gue sebagai temannya, karena I thought I'm your friend gitu. Sorry ya. Ya ngerti. Itu buat orang yang ngerasa nggak punya teman, tapi padahal dia punya teman gitu. Di-update lagi gitu. Sebagai temannya yang gue pikir udah kita temenan lama banget, dan kalau dibilang akrab deket ya begitu gitu, tapi oke lah, oke. Mungkin dia pikir aku tidak relate dengan ceritanya apa bagaimana, karena aku juga tidak tahu ya. Jadi intinya enggak cerita tapi berkoar-koar di sosmed seolah-olah tidak punya siapa-siapa. Ya gitu. Jadi kan teman-teman yang lain tuh kayak berasumsi lah, dia kan bukannya gengnya si ini ya, kayak gitu loh. Ya kok gue jadiin overthinking gitu. Ya. Intinya kan kalau gue misalnya gue nggak cerita ke orang lain, ya ke sosmed pun gue nggak. Iya. Aneh gitu intinya, iya gak? Nah, sosmed juga mau gue bahas nih habis ini, karena orang malah banyak ya sambat di Twitter lah, termasuk gue. Tapi kita bahas ya gue. Nah ini sih gue nggak nyantumin lagi, dapat dari website apa ya tadi. Ini adalah tips for the listener sih berarti ini. For the listener. Ya, jangan don't interrupt sitting from her or his side. Soalnya kadang suka kok lu jadi ngebelain yang lain gitu, bukan yang lagi cerita sama lu. Tapi gimana kalau misalnya posisinya yang ceritanya ternyata dia yang salah, maksudnya dia yang you know what I mean lah, bukannya taking side. Tetap harus see things from her side first gitu loh. Okay. To understand maksud lo tuh, tapi kan habis itu bisa di terakhirnya bukan evaluasi, apa namanya, dikoreksi lah. Yang nomor 3 yang paling nyebelin, kalau misalnya lo cerita gini, terus si yang diajak ceritanya, itu mah belum apa-apa gue kemarin paman datang. Ada yang kayak gitu kan, sering terjadi di kota-kota besar. Nah ini juga nih, gue setuju, give advice only when you are asked for it. Soalnya kadang orang cuma pengen didengar doang. Gue nggak mau solusi itu gitu. Jadi harus gimana? Sabar. Kayak yang jadi kalau misalnya dia nggak nanya, aku lakukan selama ini. Berarti kalau misalnya dia nggak nanya, gue harus gimana? Berarti kita kan, ya udah. Kalau lu nyimak nih, if we pay attention to the story, kita tuh bisa nyimpulin nih orang cuma pengen didengar doang, atau ada beberapa kayak keywordnya ya, keyword kalau dia butuh solusi, I'm confused, or what should I do, yang kayak gitu-gitulah keywordnya. Kalau misalnya nggak ada itu, mendingan
Atau misalnya terus lo maunya gimana gitu. Sebelum lo ini ngasih advice. Nah, terus nomor 5 kata sih. Atau enggak, lu udah tahu karakter dianya kali ya. Ini kayaknya jarang gue lakuin juga sih, kayak gue baru nyadar dan setuju sih. Ask her or his condition afterwards. Jadi abis cerita, gimana udah enakan sekarang? Gitu. Gimana sekarang kalau udah cerita? Ah, ini harusnya... Udah nangis ya? Anjir, udah gitu ya. Udah. Kok lu cengeng? Udah nangis Please ya. Masalah lo itu gak ada apa-apanya. Tapi ini lu setuju sama nomor berapa? Paling setuju nomor berapa gitu? Sure, agree. Orang yang ya boleh yang disagree juga, yang mana nggak apa-apa. Kayaknya nomor 2 ya tadi ya. Kalau gue sih